Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Andi Arsa, jurusan Teknik Industri dari Universitas Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin membawakan materi analisis kinerja keuangan, di mana saya membuat video ini dan memaparkan materi ini yang tujuannya untuk sebagai tugas mata kuliah saya, yaitu tugas manajemen kinerja. Nah, sebentar saya akan jelaskan secara singkat mengenai analisis kinerja keuangan beserta cara pengukurannya. Baik, kita lanjut. Apa itu kinerja keuangan dan bagaimana rumus cara pengukurannya? Nah, pengertian kinerja. Kinerja di sini berasal dari kata performan. Kinerja dinyatakan sebagai prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan yang berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja ini digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan. Yang pertama ada perbandingan laporan keuangan, ada analisis tren, analisis presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, dan analisis break even. Pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, di sini merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam jumlah persentase. Yang kedua ada analisis tren. Nah, di mana analisis tren merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Kemudian ada analisis presentasi per komponen, merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui besar sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Kemudian ada analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Nah, dan yang terakhir ada analisis break even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama, guna mengetahui hubungan di antara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Rasio keuangan ini menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio, ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, dan dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Biasanya rasio ini digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya, di mana dua rasio likuiditas yang sering digunakan antara lain ada rasio lancar. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, pada umumnya aktiva lancar ini terdiri dari kas, sekuritas, piutang, usaha, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri dari terdiri dari utang usaha, wasel, bayar jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan yang akan jatuh tempo. Itu untuk yang rasio lancar. Next. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio lancar. Nah, ini ada rumus untuk menghitung rasio lancar, yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Rasio cepat. Rasio cepat ini dihitung dengan menggunakan persediaan dari, rasio ini digunakan dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar, karena persediaan adalah aktiva lancar yang paling tidak liquid, sehingga apabila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan aktiva lancar yang paling sering mengalami kerugian. Oleh karena itu, pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Lanjut, rumus yang digunakan pada rasio cepat ini adalah rasio cepat sama dengan aktivitas lancar dikurang persediaan dibahagi kewajiban lancar dikali 100%. Kemudian rasio manajemen aktiva. Rasio manajemen aktiva yaitu seperangkat rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Apakah jenis aktiva yang dilaporkan dalam neraca sudah wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan penjualan. Rasio yang terdapat dalam rasio manajemen aktiva antara lain rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio perputaran aktiva tetap ini merupakan penjualan dengan aktiva tetap bersih yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan untuk perusahaan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva. Nah, rumusnya yaitu rasio putaran aktiva sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Rasio perputaran aktiva. Nah, rasio perputaran aktiva ini merupakan pendapatan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan perusahaan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva. Rumusnya yaitu rasio perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi aktiva dikali 100%.
Kemudian ada rasio manajemen utang. Nah, rasio manajemen utang ini yang dimaksud di sini adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibayar oleh utang. Maksud saya seberapa jauh yang berikutnya ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang ini membagi jumlah utang yang dimiliki perusahaan dengan total aktiva. Rumusnya yaitu rasio utang sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan rasio probabilitas pengembangan atas total aktiva. Rasio ini membandingkan laba bersih terhadap laba total. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian pengembalian atas ekuitas saham biasa. Rasio ini membandingkan laba bersih terhadap ekuitas saham biasa. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas saham biasa dikali 100%. Nah, baik, untuk kesimpulannya yaitu mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Diperlukan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode tertentu. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan kepada manajer. Laporan keuangan yang dimaksud berupa neraca dan laporan laba. Laporan laba rugi. Neraca menunjukkan posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang telah terjadi pada periode tertentu. Kemudian laporan keuangan tersebut dianalisis untuk mengetahui secara jelas posisi keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Baik, demikian penjelasan untuk materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi.